Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal ahibah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membahas ayat-ayat pilihan yang biasa dibawakan oleh para ulama kita di kitab-kitab mereka atau di kajian-kajian mereka. Baik, ayat yang akan kita bahas adalah ayat yang ke-67 di sesi kali ini dari surat Az-Zukhruf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab, al-asdiqa ya, dan juga al-ahbab ya, orang-orang yang dicintai di dunia. Pada hari itu yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayolah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat luar biasa sekali ya. Jadi ayat ini hebah, dia membahas tentang nasib gitu ya, hubungan pertemanan pada hari kiamat. Hubungan ya seseorang pada hari kiamat. Di dunia ya hebah, banyak orang punya teman dekat gitu ya, sahabat karib, ya geng, komunitas atau kelompok. Mereka subhanallah saling mendukung ya, saling membela, saling membantu. Loyalitasnya luar biasa. Tapi ayolah ikhwan wa akhwati fillah, tetapi enggak semua pertemanan itu membawa keselamatan. Enggak semua pertemanan membawa keselamatan. Oleh karena itu ayolah ini perlu diperhatikan. Kalau seandainya pertemanan kita dibangun di atas maksiat, ya, gengnya dibangun di atas maksiat, komunitas, kelompoknya, persahabatannya dibangun di atas maksiat, kesenangan dunia atau keburukan, maka naudzubillah, pada hari kiamat nanti ya orang-orang ini tidak lagi saling membela, tidak lagi saling mendukung, membantu, justru saling menyalahkan, bahkan saling membenci. Al-hebah, Allah katakan adu, bermusuhan. Kenapa? Karena masing-masing ya merasa temannya dulu itu ikut menjerumuskan dia ke dalam dosa. Banyak ya orang nanti di hari kiamat sangat membenci kawan-kawannya yang dulu dia kawani gitu ya di dunia. Gara-gara kawannya dia akhirnya nggak sholat, pengen sholat dihalang-halangi. Gara-gara kawannya akhirnya dia nggak belajar ilmu agama. Gara-gara diledekin, gara-gara ya dihalang-halangi, ingin melakukan kebaikan, Allah sok suci lah dan seterusnya, akhirnya nggak jadi. Diajak mabok, diajak nongkrong, diajak pokoknya jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena sebab itu dia merasa benci sekali kepada orang-orang yang jadi teman dia ketika di dunia. Subhanallah. Begitu juga al-ahbab, orang-orang yang dia cintai di dunia ini gitu ya, tapi pada hari kiamat subhanallah jadi musuh. Karena al-akhila di sini ya masuk juga al-ahbab maknanya. Orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang disayangi, tapi jadi musuh pada hari kiamat. Anak bisa jadi musuh pada hari kiamat. Anak bisa jadi musuh dengan orang tuanya pada hari kiamat. Karena anaknya mungkin dia ya menjadi sebab orang tuanya melakukan dosa, melakukan maksiat, mencuri dan seterusnya, karena tuntutan yang luar biasa. Istri pun seperti itu, bisa jadi musuh pada hari kiamat ya, karena tuntutan yang luar biasa. Akhirnya seseorang ya, maksudnya suami menjadi tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk dalam neraka waliyadzubillah dan seterusnya. Tapi al-hibah, ada persahabatan, ada satu jenis pertemanan yang tidak akan berubah menjadi permusuhan, yaitu apa? Persahabatan karena takwa kepada Allah. Persahabatan karena lillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang saling mengingatkan sholat, pertemanan yang saling menasihati dalam kebaikan, saling mencegah ya dari maksiat, mengajak kepada ilmu, ngajak amal soleh. Nah ini al-hibah, mereka yang seperti ini tetap akan menjadi sahabat
sampai akhirat. Bahkan bisa saling memberi syafaat loh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan menjadi sebab pemberi syafaat. Makanya nanti ada orang-orang ya di akhirat dia merasa kehilangan kawannya, ini mana dulu yang ngaji bareng saya, yang dulu ya beramal soleh bareng saya, mana kok nggak ada. Akhirnya dia bisa menjadi perantara atau menjadi pemberi syafaat gitu. Ya Allah, mana si fulan, ya Allah dulu saya bersama dia beramal soleh, ya Allah ya selamatkanlah dia. Kalau seandainya ternyata kawannya karena ada dosanya gitu ya, sebelumnya divonis neraka, akhirnya karena sebab dia dulunya bersama orang-orang soleh, akhirnya dapat syafaat. Jangan masukkan dia ke dalam neraka. Ini luar biasa ya Pak, luar biasa. Ini harus diperhatikan. Tapi karena itu perlu kita ingat ya, dari ayat yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran. Jadi tidak semua teman itu menyelamatkan. Perlu diingat siapapun, tidak semua teman itu menyelamatkan. Banyak teman yang buat kita senang di dunia ya, tapi akhirnya belum tentu nyelamatin kita di akhirat. Pokoknya ingat aja tuh, teman nggak semua teman itu menyelamatkan. Pokoknya teman-teman yang nggak nyelamatin kita itu adalah teman-teman yang ngajak maksiat hari ini udah. Ngajak lalai, pokoknya ngajak kita tuh ngelupain akhirat gitu ya. Ngelupain syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sekali dari ayat ini ya, teman bisa berubah jadi musuh. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan juga yang hebat kita mendapatkan pelajaran ya. Ana ingin sampaikan ini pelajaran dari ayat yang mulia ini. Jadi ukuran teman baik itu bukan seru ayat hebat. Ukuran teman baik itu bukan yang seru, tapi apa? Tapi yang selamat. Jadi teman yang baik itu bukan yang paling asik ya diajak nongkrong gitu ya, tapi nggak peduli dengan akhirat kita, enggak. Teman yang ngajak ke sana ke sini ketawa ketiwi, enggak, bukan itu. Tapi apa yang peduli dengan akhirat kita. Dan dari sini al-hibah ya kita dapat isyarat gitu ya, agar kita persahabatan itu karena Allah. Usahakan pertemanan kita ini karena Allah. Karena kalau seandainya karena Allah itu akan terus ya abadi. Makanya sampai bersahabatan nih, kita berusaha karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersahabatnya karena Allah itu nggak akan pernah rugi. Ini karena Allah itu karena iman, karena amal soleh gitu ya. Kita teman sama dia itu karena dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini akan abadi. Tapi susah ya Libah. Kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik dan hidayah. Makanya teman soleh itu adalah hadiah terbesar dalam hidup kita. Teman yang soleh adalah hadiah terbesar dalam hidup kita. Punya satu teman aja ya Libah, yang sering ngingetin kita, yang ngingetin sholat, gitu, sering ngingetin ngaji, itu luar biasa. Lebih berharga ya Libah daripada banyak teman tapi melalaikan. Makanya jangan takut nih. Jangan takut meninggalkan teman-teman buruk hanya karena nanti nggak ada kawannya, terus gimana nanti siapa yang ngawanin saya, siapa yang nemenin saya kalau saya nggak gabung sama mereka. Enggak, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah akan gantikan dengan teman-teman yang taat, yang soleh kepada Allah, yang soleh gitu, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai al-hibah ya, teman-temannya ada teman-teman yang buruk. Lihat tuh Abu Thalib, karena sebab teman dia enggan di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena sebab teman. La ilaha illallah. Makanya di antara doa yang seharusnya selalu kita minta kepada Allah, selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta teman yang baik. Dan teman ini enggak selalu orang lain nih, sebenarnya istri juga ini bisa. Ya, intinya orang yang terdekat kita lah. Kita mohon sama Allah, minta orang-orang yang baik. Tolong ya Allah, gabungkan hamba selalu dengan orang-orang yang taat kepadamu, orang yang selalu mengingatmu, orang yang selalu menasihati di jalanmu gitu ya. Minta sama Allah, karena ini adalah hadiah terbesar yang harus kita jemput. Ingat, as-sahib sahib, teman itu menyeret. Teman itu menarik. Kalau baik maka kita akan baik, kalau buruk maka lambat laun kita akan mengikuti jalan dia.
Tinggal mana tuh yang intinya, tinggal mana yang lebih kuat. Tinggal mana yang lebih banyak orang yang hebat, awalnya baik, awalnya masya Allah, gara-gara teman hancur, gara-gara salah tongkrongan gitu ya, hancur, salah circle gitu ya, udah selesai dah akhiratnya, bubar. Banyak orang kembali lagi ke masa-masa nggak benernya dulu ya, padahal dia mondok, padahal dia belajar ilmu agama, tapi gara-gara gabung lagi sama kawan-kawan lamanya, ini apa, nongkrong lagi, ngerokok lagi, minum lagi, mabok gitu ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Semoga Allah selalu menjaga kita, semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan hadiah terbesar, terindah ini dalam hidup kita, itu teman-teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.